Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Hilman Nidia dari Prodi Teknik Mesin Universitas Sutomo. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu berbicara. Jadi, ada beberapa hal yang akan saya bahas di video ini. Yang pertama adalah pengertian keterampilan berbicara, ada tujuan keterampilan berbicara, ada prinsip berbicara, ada hubungan berbicara dengan menyimak, dan terakhir adalah hubungan berbicara dengan menulis. Berbicara merupakan keterampilan dari berbahasa. Menurut Dr. H.G. Tarigan, berbicara adalah kemampuan kita untuk mengucapkan bunyi. Bunyi artikulasi atau kata-kata yang menyampaikan ekspresi kita atau perasaan kita, dan juga bisa menyampaikan gagasan kita. Berbicara yang baik sebagai alat sosial maupun alat profesional mempunyai 3 komponen. Komponen pertama, memberitahukan atau melaporkan. Komponen kedua, menjamu atau menghibur. Dan yang ketiga adalah membujuk, mengajak, mendesak, dan juga meyakinkan. Nah, kali ini ada prinsip-prinsip yang mendasari dalam kegiatan berbicara. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, membutuhkan sandi linguistik yang dipahami bersama. Selanjutnya, menerima atau mengakui suatu referensi umum. Ada yang keempat, terjadi pertukaran antar partisipan. Yang kelima, adanya respon atau timbal balik. Yang keenam, berhubungan dengan masa kini. Dan yang terakhir, memperlakukan apa yang nyata. Keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam berbicara, ada 4 hal yang harus kita punyai dalam keterampilan berbicara. Yang pertama adalah keterampilan sosial. Yang kedua ada keterampilan semantik. Yang ketiga ada keterampilan fonetik. Dan yang keempat yaitu keterampilan vokal. Apa sih keterampilan sosial? Jadi keterampilan sosial ada kaitannya dengan berbicara, yang nantinya akan menuntut seseorang untuk mengetahui apakah yang harus dikatakan. Lalu, bagaimanakah mengatakannya? Yang ketiga, kapan mengatakannya? Dan kapan tidak mengatakannya? Kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam hubungan dengan masyarakat. Ini yang diperlukan dalam keterampilan sosial. Selanjutnya ada keterampilan semantik. Nah, keterampilan semantik yang menggunakan kata-kata yang tepat. Untuk memperoleh keterampilan, pembicara harus memiliki pengetahuan yang luas atau knowledge yang banyak tentang makna yang terkandung dalam kata-kata yang nantinya akan saling kita tukar. Dan kemampuan ini penting dimiliki oleh pembicara yang handal. Jadi untuk kita yang suka berbicara atau kita suka tampil untuk berbicara, kita harus memiliki keterampilan semantik ini. Ada keterampilan fonetik nih. Keterampilan yang dimiliki seseorang yang sudah dewasa dalam berbicara, yaitu kemampuan membentuk unsur-unsur fonetik secara tepat. Yang keempat, ada keterampilan vokal. Keterampilan vokal atau vokal skill yang kita biasa sebut, yaitu seorang pribadi yang dewasa dalam berbicara, yaitu kemampuan untuk menciptakan efek emosional yang diinginkan suara sang pembicara sendiri. Berbicara dan aspek keterampilan berbahasa, yang mana ada 4 komponen yang ada di dalamnya. Yang pertama, yaitu keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan berbicara. Ketiga, keterampilan membaca. Dan keempat adalah keterampilan menulis. Dalam berbicara, kita harus mempunyai keterampilan menyimak, yang mana berbicara dan menyimak merupakan salah satu kegiatan komunikasi 2 arah yang bersifat langsung. Berbicara dan menyimak merupakan komunikasi tatap muka. Hubungan berbicara dengan membaca. Yang pertama adalah tunawicara akan sulit membaca. Yang kedua, kesadaran linguistik anak yang tinggi memungkinkan mereka lebih mampu berbicara dengan sempurna. Dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan pengalaman membaca dapat meningkatkan kemampuan berbicara. Lalu ada hubungan berbicara dengan menulis. Kita lebih dulu belajar berbicara sebelum ia mendapat menulis. Rata-rata seperti itu ya. Jadi biasanya pembicara saat berkomunikasi secara lisan
cenderung kurang berstruktur dibandingkan dengan ekspresi tulis yang lebih berstruktur. Nah, dalam prakteknya, ada presentasi kegiatan yang dilakukan dalam keterampilan berbicara. Nah, dalam prakteknya, presentasi kegiatan yang dilakukan dalam keterampilan berbahasa, saya tampilkan berikut. Yang pertama nih ada menyimak, itu 70%, ada 80% di berbicara, membaca juga mendapatkan 40%, dan 30% yang didapatkan oleh menulis. Keterampilan berbahasa paling banyak dilakukan adalah keterampilan berbicara, yaitu 80%. Nah, jadi kesimpulannya adalah berbicara merupakan kemampuan kita mengucapkan bunyi artikulasi atau kata-kata sebagai upaya untuk mengekspresikan, menyatakan pikiran, gagasan, dan perasaan. Jadi dalam berbicara ada 3 tujuan utamanya nih. Yang pertama adalah meyakinkan, yang kedua menginformasikan, dan ketiga juga bisa untuk menghibur. Baik, jadi itulah tadi penjelasan dari saya tentang apa itu berbicara dalam keterampilan berbahasa. Saya Muhammad Dafa Ilman Nidia. See you in the next video. Bye.